Selamat datang untuk kita semua. Kita sekarang berada di penghujung materi Matematika Dasar 1, yang mana kita review dulu ya yang kemarin, yaitu tentang fungsi logaritma umum. Ya, misal, ya, suatu bilangan A itu lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka Y log dengan basis A, ya, untuk X itu adalah sama dengan X. Ya, X-nya adalah sama dengan A pangkat Y, atau yang biasa ditulis sebagai A log X sama dengan Y, maka X adalah A basis pangkat Y. Seperti itu ya. Nah, ada syaratnya ya, A-nya harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, jika A adalah bilangan ya, atau kemarin berapa? 2,718, maka log AX atau A log X itu adalah sama dengan ln. Ya, jika A-nya sama dengan maka sebenarnya ini kan log X, gitu kan. Atau kalau penulisan yang lebih umum biasanya log X. Nah, itu adalah sama dengan ln X, ya, di mana itu adalah basis dari logaritma tersebut, atau yang kita sebut sebagai logaritma natural. Nah, untuk ln X, maka ya, inverse-nya itu adalah sama dengan pangkat X. Dan untuk A log X, maka inverse-nya itu adalah sama dengan A pangkat X. Gitu ya. Jadi kita sudah belajar inverse. Inverse dari fungsi ln itu adalah fungsi eksponen alami. Inverse dari fungsi logaritma umum dengan basis A itu adalah fungsi eksponen umum, ya. Kemudian pangkatnya adalah yang ada di sini. Ya. Y log A X itu sama dengan A pangkat X. Ya. Seperti yang dijelaskan kemarin. Ya, 10 log 100 itu adalah sama dengan 2. Ya, kalau di bilangan ya. Berarti 10 pangkat 2 itu adalah sama dengan 100. Ya. Oke, kemudian sifat. Ya, kita ke sifat lagi ya. Jadi Y A log X, maka X sama dengan A pangkat Y. Ini karena inverse ya. Nah, sehingga ln X sama dengan ln A pangkat Y. Nah, ingat ada sifat dari logaritma yang juga menjadi sifat dari logaritma natural, yaitu bila yang dilenkan itu ada pangkatnya, maka pangkatnya dikali ln bilangan tersebut. Ya. Nah, kemudian ada lagi tambahannya, ya. Jadi apabila Y sama dengan ln X per ln A. Ya, ln X per ln A. Nah, dari hubungan ini ya, ln X sama dengan Y ln A, gitu kan. Ln X sama dengan Y ln A, maka Y itu adalah sama dengan ln X dibagi dengan ln A. Ya. Ln X sama dengan Y ln A, Y sama dengan ln X dibagi dengan ln A. Begitu juga dengan log ya, apabila ada A log X itu sama dengan log X dibagi dengan log A. Nah, asalkan apa? Asalkan ini basisnya sama. Nah, kalau kita kasih basis maka dia akan menjadi apa? Menjadi ln. Ya. Jadi A log X atau log dengan basis AX, ya, dengan logaritma dengan basis A dari variabel X itu adalah sama dengan ln X dibagi dengan ln A. Sebenarnya tidak hanya ln ya, boleh basis berapapun asalkan sama. Nah, kemudian turunan dari A log X itu adalah seper X ln A. Ya, karena A log X itu sama dengan ln X dibagi ln A, ya, atau A log X itu, kalau saya lanjutkan di sini ya, sama dengan seper ln A dikali ln X ya.
Ln A itu kan sama dengan konstanta, ya, seperlen A juga konstanta, maka turunan dari A log X itu adalah seperlen A dikali dengan seper X. Jadi turunan dari, ini konstanta ya keluar, ya, ln X itu adalah sama dengan, ya, seperlen A dikali dengan seper X gitu kan, sehingga menjadi ini. Ya, jadi turunan dari A log X itu adalah seper X ln A. Oke, nah di materi bab terakhir itu kita bahas tentang pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Nah, indikator dari perkuliahan ini adalah ketepatan menyelesaikan persamaan diferensial yang berkaitan dengan masalah pertumbuhan eksponensial. Kemudian ketepatan menyelesaikan persamaan diferensial yang berkaitan dengan pertumbuhan eksponensial dan ini peluruhan ya, yang berkaitan dengan peluruhan eksponensial. Jadi kalau kita kemarin ya, fungsi ln, oke, ln itu grafiknya seperti ini. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian kalau fungsi eksponen, eksponen alami, ya grafiknya kurang lebih seperti ini kan. Nah, berarti kalau fungsi eksponen dengan pangkat positif ya, itu grafiknya akan mengalami pertumbuhan ke atas secara eksponensial. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan eksponensial. Nah, kebalikannya apabila grafik eksponensial ini pangkatnya negatif ya, untuk fungsi eksponensial yang pangkatnya negatif, maka grafiknya akan mengalami penurunan secara eksponensial. Ya, jadi, nah ini adalah grafik eksponensial yang pangkatnya negatif. Nah, kita akan belajar mengenai pertumbuhan ya, dan peluruhan eksponensial ya, dan bagaimana di kasusnya dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, nah kita dari pertumbuhan eksponensial dulu, ya, dari kasus dulu. Misalkan suatu populasi bertambah sebesar delta Y ya, dalam waktu delta T. Ya, dan pertambahan populasinya sebanding dengan banyaknya, ini contoh kasusnya penduduk ya, pada waktu itu. Jadi pertambahan populasi sebanding dengan banyaknya penduduk pada waktu itu. Nah, dan lebar selang waktu adalah delta Y. Ya. Oh, sorry. Dan selain pertambahan itu sebanding dengan banyaknya penduduk, maka pertambahan itu juga sebanding dengan lebar selang waktu. Atau kita dapat nyatakan sebagai delta Y, ya, delta Y ya, sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan Y, ya, populasi, dikalikan dengan delta X. Sorry, bukan, delta T. Ya. Nah, dengan fungsi Y adalah Y yang bergantung pada waktu, ya, Y sama dengan YT, ya, fungsi Y adalah fungsi yang bergantung pada waktu, menyatakan jumlah populasi pada saat T, jadi YT itu adalah jumlah populasi pada saat T, dan K adalah konstanta, maka delta Y per delta T itu adalah sama dengan KY. Ya, dari hubungan yang terjadi ya di sini, maka secara aljabar biasa ya, maka delta Y ini pindah ke bawah ya, per delta X itu sama dengan konstanta dikali dengan Y. Nah, dalam bentuk limit, ini akan memberikan persamaan ya, dy per dt sama dengan ky. Ya, dy per dt sama dengan ky. Dari mana? Delta y per delta t tadi itu sama dengan ky. Nah, kalau ini terjadi ya dengan dilimitkan ya, maka delta y itu menjadi dy, delta t itu menjadi dt ya. Delta y per delta t itu menjadi dy per dt atau menjadi bentuk turunan. Nah, pada akhirnya ya, kalau ini kita kalikan silang ya, jadi y-nya turun ke bawah sini, kemudian dt-nya turun ke atas, maka ini menjadi bentuk diferensial.
ya, persamaan diferensial di mana dy per y itu adalah sama dengan k dt. Ya, jadi dy per y atau seper y dy itu sama dengan k dt. Nah, jika kita mengintegralkan kedua ruas, ya, jika ini diintegralkan di ruas kiri maupun ruas kanan, ya, maka integral seper y dy adalah ln y, ya. Kemudian integral k dt adalah k kt. Karena ini integralnya adalah integral tak tentu, maka di sini ada C1 kalau bisa saya bilang, di sini ada C2. Ya, gitu. Nah, kalau dikumpulkan ya konstanta dengan konstanta ya kita tulis saja sebagai C itu saja ya. Nah, ini sebenarnya kalau mau benar-benar sesuai dengan rule-nya seperti ini. Nah, pada akhirnya yang C2 min C1 itu kan konstanta dikurang konstanta pada akhirnya juga tetap menjadi konstanta. Maka ini ditulis saja sebagai ditambah sebuah konstanta. Oke. Nah, dari persamaan itu maka ya kita kan sudah tahu ya bahwa jika X sama dengan ln Y, atau kita balik dulu ya. Kita balik dulu berdasarkan yang kemarin. Ya. Y sama dengan ln X, maka inverse-nya X sama dengan E pangkat Y, gitu kan. Nah, sekarang kita punya ln Y. Nah, maka Y sama dengan E pangkat yang ada di sini, gitu kan. E pangkat K dikali T plus konstanta. Ya. Atau kalau ini kita uraikan, ini akan menjadi apa kalau pangkat? E pangkat KT dikali dengan E pangkat C. Nah, E pangkat C ini adalah menjadi sebuah konstanta lagi di sini. E pangkat C-nya menjadi A. Sehingga A dikali dengan E pangkat KT. Ingat, E itu berapa? 2,718. Nah, misalkan diketahui jumlah populasi awal adalah Y pada saat T0, atau kita definisikan sebagai Y0, ya, maka Y0 itu, karena kita sudah dapat ini ya, Y sama dengan A, E pangkat KT. A itu apa? A itu adalah E pangkat C sebenarnya. Oke, maka kalau kita juga sudah sepakat bahwa Y itu adalah fungsi yang bergantung pada T, ya, fungsi yang bergantung pada T, maka ya untuk ini berarti sama dengan, ya kalau kita Y 0, ya berarti itu kita bisa tuliskan sebagai Y0, ya. Y0 sama dengan A dikali E pangkat 0, ya E pangkat 0, ya suatu bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah sama dengan 1. Ya, maka Y0-nya adalah A. Oke, nah dari situ kita bisa ubah lagi nih persamaan yang Y sama dengan A pangkat A dikali E pangkat KT. Ya, ini bisa kita ubah lagi, kita ubah jadi apa? Ya, kita sudah dapat di sini kalau Y0-nya itu adalah sama dengan A, maka persamaan terakhir adalah Y sama dengan Y0 dikali dengan E pangkat KT. Ya, A itu ternyata setara dengan Y0. Dengan apa? Dengan menghubungkan bahwa pada waktu 0, ya, itu adalah sama dengan Y0, ya, mensubstitusikan T ke persamaan yang ini, ya, mensubstitusikan T ke persamaan yang ini, sehingga A-nya bisa diubah menjadi Y0. Oke, contoh. Ya, suatu populasi bakteri berkembang pada laju yang sebanding dengan banyaknya bakteri saat itu. Ya, pada awal ada 10.000 bakteri. Ya, jadi pada waktu awal, pada saat Y0, populasinya ada berapa? 10.000 bakteri. Nah, setelah 10 hari, ya, terdiri atas 20.000 bakteri. Berarti pada saat T-nya 10, ya, kita punya berapa bakteri? 20.000. Nah, sekarang saya tanya, ini kasus pertumbuhan atau peluruhan? Kalau pertumbuhan berarti bertambah, kalau peluruhan berarti berkurang. Karena pada saat 0 populasinya 10.000, pada saat
waktu 10 populasinya 20.000 berarti ini adalah kasus pertumbuhan ya. Nah, berapakah populasi bakteri setelah 25 hari? Yang ditanya adalah Y pada saat T-nya adalah 25. Ya, pada saat waktunya adalah 25 hari. Dan setelah berapa lamakah populasi dalam bakteri di atas menjadi 2 kali lipat? Ya, pada waktu T berapa? Ya, YT itu sama dengan 2 kali Y0. Gitu ya. Kemudian setelah berapa lamakah populasi dalam soal di atas menjadi 3 kali lipat? Ya, T-nya berapa pada saat populasinya menjadi 3 kali lipat? Oke, mari kita kerjakan permasalahan ini ya. Tapi kita dari awal, jangan langsung pakai rumus jadi. Ya, kita tuliskan dari awal. Nah, apa tadi? DY. Saya besarkan dulu ya. DY per Y itu sama dengan K dt ya. Ini hubungan yang kita ingat ya. Jadi dy per y itu sama dengan sebuah konstanta dikali dt ya. Kemudian saat kita integralkan kedua ruas, maka ini menjadi ln y sama dengan ya kt ditambah dengan konstanta. Kemudian akibatnya ya, kalau ini sebenarnya kita bisa tambahkan ini eksponen dua-duanya ya. Nah, maka E ln Y sama dengan E KT ditambah dengan C. Nah, E ln Y itu sama dengan Y, maka Y adalah sama dengan E pangkat K kali T ditambah dengan C. Nah, kemudian untuk T sama dengan 0, ya, maka Y0 itu sama dengan, kita uraikan dulu ini menjadi E pangkat KT dikali E pangkat C, E pangkat KT dikali A, gitu kan? Berarti ini sama dengan A0 dikali E pangkat KT. Oh, bukan A0, A ya, A. Kemudian T-nya diganti dengan 0. Ya, Y0 sama dengan A dikali dengan E pangkat ya K dikali dengan 0. K kali 0 adalah 0. E pangkat 0 adalah 1. Ya, akibatnya ya, Y0 itu sama dengan A, gitu kan? Nah, sehingga persamaan ini ya, persamaan yang ini bisa diupdate ya menjadi bagaimana? Ya, persamaan yang itu ya, yang ini ya, Y sama dengan E pangkat KT dikali A atau A dikali K pangkat T bisa diupdate pada saat kondisi 0, yaitu menjadi ya, Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Nah, sekarang yang diketahui dari soal apa? Ya, pada saat T itu sama dengan 0, ya. Pada saat T itu sama dengan 0, pada awalnya ada 10.000 bakteri. Nah, Y0-nya itu adalah sama dengan 10.000. Nah, Y sama dengan 10.000 E pangkat K kali 0 ya, karena ini kondisi pada saat awal ya. Sehingga A itu adalah sama dengan 10.000 ya. A itu adalah sama dengan 10.000 bakteri. Oke. Nah, kemudian karena kita sudah tahu A-nya adalah 10.000, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 10.000 E pangkat KT. Y sama dengan A dikali E pangkat KT. Nah, yang diketahui kedua adalah ya, setelah 10 hari terdiri dari 20.000 bakteri. Jadi pada saat T-nya 10, maka bakterinya ada 20.000. Ya. Bakterinya ada 20.000 ya, pada saat T-nya adalah 10. Atau kita bisa tulis E pangkat 10K sama dengan
Ini kita 10.000-nya dijadikan dibagi ya di sini ya. E pangkat 10K sama dengan 2. Ya. Kalau kita lenkan di kedua sisi, ya, maka ini akan menjadi 10 kali K itu sama dengan len 2. Nah, akibatnya K itu adalah sama dengan len 2 dibagi 10. Ya, berapa len 2? Ya, kalau kita bisa pakai kalkulator, dan kalian juga harus ingat ya, biar cepat, karena len 2, len 3 itu akan sering dipakai. Ya, len 2 itu adalah 0,69. Ya, jadi K itu adalah 0,69 dibagi 10, sehingga K-nya itu adalah sama dengan 0,069. Nah, dari situ kita dapat ya, persamaan yang kita punya itu adalah Y sama dengan 10.000 E pangkat 0,069 dikalikan T. Ya, ingat Y itu adalah Y pada saat substitusi T tertentu. Oke, ini kita highlight dulu untuk persamaan yang sudah didapatkan dari permasalahan yang tadi. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah populasi bakteri setelah 25 hari? Ya, kita catat dulu ya. Y sama dengan apa tadi? Y sama dengan YT ya. Sama dengan apa? 10.000 E pangkat K-nya adalah 0,069 ya kali T. Nah, yang ditanya pada saat T-nya 25 ya, setelah 25 hari, berapa Y-nya gitu kan? Maka Y pada saat 25 hari adalah 10.000 ya. E pangkat 0,69 kali berapa kira-kira? Dikali 25. Ya. Oke, silakan dihitung. Ini berapa? Ya. Jadi 10.000 dikali 2,718 pangkat 0,69 dikali 25. Oke, nah silakan dihitung sendiri ya. Oke, kemudian yang kedua, setelah berapa lamakah populasi dalam bakteri di atas menjadi 2 kali lipat? Ya, ingat pada saat T0, ya, jumlah bakterinya adalah 10.000 ya. Pada saat T-nya 0, jumlah bakterinya adalah 10.000. Maka pada saat T-nya berapa gitu kan, jumlah bakterinya menjadi berapa yang diminta? 2 kali lipat, berarti menjadi 20.000. Nah, sebenarnya ini sudah kita kerjakan ya. Ya, pada saat 20.000 bakteri itu T-nya adalah sama dengan 10 hari. Nah, tapi kita kerjakan saja dengan cara pembuktian ya, dengan cara yang lebih runut, tidak dari pemberitahuan soal tadi. Ya kan? Oke, nah kita punya persamaan apa sih? Persamaan kita adalah Y sama dengan 10.000 E pangkat 0,069 T. Ya. Nah, Y yang dimaksud berapa? 20.000. Ya, sama dengan 10.000 E pangkat 0,069 T. Nah, ini aljabar biasa ya. 2 sama dengan E pangkat 0,069 T. Nah, kalau nyari T gimana? Ya, kalau nyari T berarti kita lenkan dua-duanya. Ya. Len 2 sama dengan 0,069 T. Nah, sehingga T-nya adalah ya, len 2 dibagi 0,069. Len 2 tadi berapa? 0,69. Sehingga T yang dimaksud itu adalah sama dengan 10 hari. T yang dimaksud adalah sama dengan 10 hari. Ya, sesuai kan dengan apa yang diketahui. Nah, untuk soal yang ketiga, berapa lama ya sehingga jadi 3 kali lipat. Nah, kalian bisa coba dengan mengubah apa yang dirubah. Berarti ini bukan len 2 tapi len 3 gitu ya. Nah, len 3.
Nah, berapa T-nya nanti? Nah, berapa T-nya nanti? Oke, silakan dikerjakan. Jadi, ini jawaban untuk A, ya. Kemudian ini jawaban untuk B, ya. Kemudian ini cari jawaban untuk C. Oke, nah sekarang kita masuk ke peluruhan eksponensial. Nah, tidak segala sesuatu itu tumbuh, ya. Beberapa berkurang menurut waktu. Ya, zat radioaktif mengalami penurunan atau decay. Zat radioaktif meluruh dengan laju sebanding dengan banyaknya zat yang tersisa pada saat itu. Ya, jika Y sama dengan YT, menyatakan banyaknya zat yang tersisa, persamaannya sama ya, DY per DT sama dengan KY, atau DY per Y sama dengan KDT, dengan K-nya bernilai negatif. Nah, contoh, bahan radioaktif memiliki waktu paruh. Nah, apa itu waktu paruh? Waktu sehingga bahan radioaktif itu menjadi setengah dari berat awalnya, ya, dari masa awalnya. Ya, jadi kalau benda radioaktif, ya, zat radioaktif, bahan radioaktif itu waktu paruhnya sangat lama. Ya, dia bisa meluruh, dia bisa berkurang, ya, masanya, tapi dengan waktu yang sangat lama. Ya, di sini contohnya 700 tahun baru jadi setengah. Gitu. Nah, awalnya 10 gram, ya, awalnya 10 gram. Nah, berapa dengan waktu paruh 700 tahun, ya, berapa banyakkah akan tersisa setelah 300 tahun? Berapa banyakkah yang tersisa setelah 300 tahun? Oke, ini ya. Jadi yang kita apa namanya? Kita pakai ya itu adalah sama dengan ya dy per y sama dengan k dt, ya kan? Dy per y sama dengan k dt. Kemudian integral ini sama-sama diintegralkan. Nah, maka integral 1 per y adalah ln y sama dengan k t ditambah c gitu ya pada akhirnya, y sama dengan e kt ditambah dengan c, gitu kan. Y sama dengan e pangkat kt ditambah, nah kemudian ini kita jabarkan lagi, y sama dengan e pangkat kt dikali e pangkat c, ya, y sama dengan a dikali e pangkat kt, ya. A-nya itu adalah sama dengan Y0, gitu kan, E pangkat KT. Kita itu adalah definisi awal yang harus kita ingat ya, langkah awal yang harus kita ingat. Oke. Nah, waktu paruh. Nah, waktu paruh tadi kan berarti dari awal ya, dari masa awal gitu kan menjadi setengahnya setelah 700 tahun. Ya, maka kalau dari sini kita bisa pecah menjadi Y per Y0 itu sama dengan E pangkat KT. Nah, pada saat perbandingan antara Y dan Y0 ini 1:2, itulah terjadinya waktu paruh. Ya, jadi pada saat Y0-nya 2, kemudian menjadi 1 kali dari Y0 tadi. Ya, jadi setengah kali dari Y0 tadi. Maka ini akan menjadi E, K waktunya adalah 700 tahun. Ya, atau kita bisa tulis sebagai E pangkat 700K sama dengan setengah. Nah, kalau kita lenkan di kedua ruas, ya, menjadi len E 700K sama dengan len setengah, ya, maka ini akan menjadi 700K, ya, len setengah itu sama dengan len 2 pangkat min 1. Ingat aturan len. Ya, aturan len kalau ada pangkat berarti pangkatnya dikali. Ya, len 2 tadi berapa? 0,69. Ya, jadi 700K itu sama dengan min 0,69. Nah, pada akhirnya K-nya itu adalah sama dengan ya min 0,69 dibagi dengan 700. Ya, ini akan menjadi 0,00099 negatif.
karena peluruhan. Oke, nah K-nya sudah ketemu, yang ditanyakan adalah berapa banyaknya akan tersisa ya setelah 300 tahun. Ya, berapa banyaknya tersisa setelah 300 tahun. Oke, berarti kita dapat persamaannya adalah Y sama dengan ya, Y0-nya 10 gram, kemudian E pangkat K-nya adalah min 0,00099 T. Nah, yang ditanyanya adalah pada saat T-nya 300 tahun, berapa Y-nya gitu kan. Nah, maka ya disubstitusikan saja ke sini 10 pangkat E min 0,00099 dikali dengan 300 atau 10 kali E pangkat min 0,297. Nah, diselesaikan saja ya. Jadi 10, kalau kalian bisa pakai fungsi eksponen EXP dari min 0,297 ya kalau pakai Excel atau pakai kalkulator. Nah, kalian juga bisa mengalihkan manual dengan 2,718 pangkat min 0,297. Maka ini hasilnya adalah nanti 7,43 gram. Ya, setelah 300 tahun, ya, sebuah radioaktif yang beratnya 10 gram akan menjadi 7,43 gram. Bayangkan jika radioaktif ini menyimpan energi yang sangat banyak, dengan penyusutan yang sangat lama, maka energi itu bisa digunakan dalam waktu yang sangat lama. Ya, dia akan habis, tapi habisnya akan lama. Oke. Nah, yang terakhir adalah tentang hukum pendinginan Newton. Ya, jadi, hukum Newton tentang pendinginan menyatakan bahwa laju sebuah benda mendingin atau memanas berbanding lurus dengan selisih suhu di antara benda dengan medium di sekelilingnya, ya, atau dengan zat perantara yang ada di sekelilingnya. Misal, sebuah benda dengan suhu awal T0 diletakkan di ruangan yang suhunya T1. Ingat, T0 adalah suhu awal, T1 adalah suhu ruangan. Dan jika T suhu pada waktu T, ya, maka hukum Newton tentang pendinginan menyatakan bahwa dT per waktu, ya, D suhu per D waktu, itu adalah sama dengan K dikali dengan selisih antara suhu saat waktu T dikurangi dengan suhu ruangan. Oke. Contoh, sebuah benda diambil dari alat pemanas pada suhu 300 Fahrenheit. Nah, ingat, suhu 300 Fahrenheit itu adalah suhu awal. Nah, dan dibiarkan mendingin dalam ruangan 75 F. Nah, ini namanya suhu ruangan atau T1. Jika suhunya menjadi 200 Fahrenheit dalam setengah jam, setelah setengah jam, ternyata suhunya itu menjadi 200 Fahrenheit, menurun ya. Berapakah suhunya setelah 3 jam? Ya, berapakah suhu benda tersebut setelah 3 jam? Oke, nah yang perlu kita ingat dari hukum pendinginan Newton ini adalah D, suhu terhadap waktu itu sama dengan konstanta dikali selisih dari perubahan suhu dan suhu ruangan. Oke, nah sama ya langkahnya kita integralkan kedua ruas ya sehingga di sini akan menjadi sebelum kita integralkan kita bentuk kebersamaan yang setara dulu ya. Oke. Ya. Oke, jadi di sini akan ada kalau kita ini ya dt dibagi T min T1 ya. Yang mengandung suhu kita kumpulkan ke suhu, yang mengandung konstanta ya kita kali dengan dt saja. Oke, saat kita integralkan kedua ruas, maka ini menjadi, oke, ingat, integral 1/x dx itu adalah sama dengan ya, ln x ditambah konstanta. Ya. Berarti integral 1/t min T1 dt itu adalah sama dengan ln mutlak T min
T1 ditambah C, tapi C-nya nanti kita gabungkan di belakang sana, sama dengan KT ditambah dengan C. Ya. Dan T dikurang T1 adalah KT ditambah dengan C. Oke. Nah, karena suhu awalnya tadi adalah 300 Fahrenheit dan suhu ruangannya 75, berarti T0 lebih besar daripada suhu ruangan, sehingga tanda mutlak ini tidak diperlukan. Jadi, lennya ya itu cukup kita len T dikurang T1. T1-nya tadi adalah 75 Fahrenheit. Ya. Sama dengan KT ditambah dengan C. Oke, kita tuliskan lagi saja. Len T-75 sama dengan KT ditambah dengan C. Oke, nah kemudian ya kalau kita eksponenkan kedua ruas, ya, kalau kita eksponenkan kedua ruas, maka ini akan menjadi ya T-75 sama dengan eksponen KT ditambah C, atau eksponen KT dikali dengan eksponen C, gitu kan. Oke, jika EC-nya ini adalah sama dengan kita anggap suatu konstanta C1, ya, maka T itu sama dengan C1 dikali E pangkat KT ditambah dengan 75. Ditambah dengan 75. Oke, nah untuk mencari C1 kita pakai saja suhu awal ya, suhu awal. Dibilang tadi suhu awalnya itu adalah sama dengan 300 Fahrenheit. Ya, pada saat T-nya 0, maka T0-nya itu sama dengan 300 Fahrenheit. Nah, pada saat T0, maka E pangkat, ini T kecil ya. Ini T kecil, ini juga T kecil, ini juga T kecil. Nah, E pangkat K kali 0 ditambah dengan 75. Ya, T0-nya adalah 300, C1-nya nggak tahu, E pangkat 0 adalah 1. Nah, maka dari sini ketemu C1-nya adalah sama dengan ya 300 dikurang 75 atau sama dengan 225, bukan Fahrenheit ya, konstanta 225 saja. Ya, jadi C1-nya adalah 225. Nah, belum sampai sini saja ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah apa namanya? Suhunya setelah 3 jam. Nah, sebelum ketemu suhu, ada satu yang belum clear lagi, yaitu konstanta. Nah, untuk mencari konstanta ini, ya berarti kita substitusikan ke pada saat suhu ruangan atau T1 ya. Pada saat 1, maka T1-nya adalah sama dengan berapa suhu, kok pada saat 1? Pada saat setengah jam ya, T setengah, suhunya itu adalah sama dengan ya, suhunya itu adalah sama dengan 200 Fahrenheit. Nah, di sini kita nanti akan dapatkan K-nya. Jadi, persamaan sekarang adalah T sama dengan ya suhu sama dengan 225 E pangkat KT ditambah 75. Kita tahu pada saat T-nya setengah, suhunya adalah 200. Ini setengah K ditambah 75. Ya, berarti ini 200 dibagi 2, 25, ya, dikurang 75 sama dengan E pangkat setengah K.
Nah, ada yang salah ya? Apa yang salah? Yang salah adanya kita bagi dulu baru dikurang. Padahal harusnya adalah kita kurang dulu baru dibagi. Ya. Oke, ya. Jadi 200 dikurang 75 dibagi dengan 225. Ya, 200 kurang 75 berapa? 125 dibagi 225 sama dengan E pangkat setengah T. Nah, E pangkat setengah K. Ya, E pangkat setengah K. Nah, pada saat kita lenkan di kedua ruas, ya, pada saat kita lenkan di kedua ruas, maka len 125 per 225 sama dengan len E setengah K. Ya, di situ akan nanti dapat setengah K sama dengan len berapa itu? Ya, silakan dicari. Nah, K-nya ketemu, nanti akan sangat mudah saat kita mencari T pada saat waktunya adalah 3 jam. Oke, silakan diselesaikan. Nah, ini ada 2 latihan, silakan juga dikerjakan. Oke, itu adalah akhir penjelasan mengenai pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Semoga bermanfaat untuk kita semua.